Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Pamsa Gajah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Audrey Putri, saya anggota OSIS dalam bidang PPBN BKBN. Dan di sini saya sebagai pemandu acara dalam podcast kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Kakomli dari masing-masing jurusan di SMKN 1 Malang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Kakomli. Kakomli yaitu Ketua Kompetensi Keahlian. Jadi untuk adik-adik jangan bingung ya jika saya menyebutkan Kakomli. Yang terhormat, Bapak Sofi Arianto, selaku dari Kakomli Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Bapak Rahman, selaku dari Kakomli Teknik Audio Video atau TAP. Bapak Arif Sudarwanto, dari Kakomli Agribisnis atau AGB. Dapat kita ketahui bahwa SMK Negeri 1 Malang merupakan salah satu SMK negeri di Kota Malang yang memiliki berbagai macam kompetensi keahlian. Dalam podcast kali ini, saya yang didampingi oleh keempat Kakomli di SMK Negeri 1 Malang akan menjelaskan lebih dalam mengenai beberapa kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Malang. Tentunya, saya dan adik-adik pasti ingin tahu lebih dalam tentang kompetensi keahlian yang diajarkan di SMKN 1 Malang. Apakah Bapak berkenan untuk menjelaskan secara singkat mengenai keahlian TKJ, TAP, dan AGB, dimulai dari Bapak Sofi? Ya, perkenalkan, nama saya Sofi Arianto, saya Kakomli dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nanti di dalam TKJ atau yang sekarang namanya ganti dengan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, nanti Anda akan belajar tentang banyak hal yang bersinggungan dengan komputer. Yang pertama adalah tentang hardware komputer, kemudian ada cloud computing, kemudian juga ada tentang network engineer. Saya kira itu. Baik, silakan. Terima kasih. Nama saya Pak Rahman Khot Fatahu. Saya Kakomli dari Teknik Audio Video, program keahliannya Teknik Elektronika, bidang keahliannya Teknologi Manufaktur dan Rekayasa. Nanti kita akan sering berhadapan dengan mata pembelajaran yang berhubungan dengan elektronika. Bukan arus kuat, tapi arus lemah. Nantinya akan kita bahas sesuai dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Ya, saya Kakomli dari Agribisnis Tanaman, bidang keahlian agribisnis tanaman, dan juga Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian atau APHP. Kalau di agribisnis tanaman nanti kalian akan mempelajari tentang budidaya tanaman. Budidaya tanaman apa saja? Ada buah, ada sayur, ada tanaman hias, dan juga kultur jaringan, dan juga tanaman pangan. Nah, semuanya itu akan dipelajari dalam kompetensi keahlian atau bidang keahlian agribisnis tanaman. Atau yang tahun kemarin itu ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kemudian yang selanjutnya, kebetulan saya mewakili dua jurusan. Yang satunya adalah Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Ya, nanti kalian akan mempelajari tentang pengolahan roti, pengolahan produk hewani, pengolahan produk nabati, dan juga pengolahan berbagai macam minuman. Seperti yang di depan saya ini, salah satunya adalah Kune Rasem. Ini merupakan hasil dari produk APHP. Demikian, saya kira itu untuk yang dari ATPH dan APHP. Gambaran secara umumnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Bapak, saya sering mendengar mengenai Merdeka Belajar. Kira-kira menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Dimulai dari Bapak. Saya lagi? Iya. Merdeka Belajar ya? Iya. Jadi menurut saya itu Merdeka Belajar adalah siswa menggali ilmu di mana saja dan
kapan saja. Saat ini ruang kelas dan guru itu bukan lagi menjadi pusat ilmu. Di sini Bapak Ibu guru hanya sebagai pembimbing atau pendamping. Mungkin bisa dilanjut. Dilanjut saya Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak Sofi. Ini saling bertautan. Sepertinya sudah dijelaskan Pak Sofi, saya tinggal menambahkan bahwa merdeka belajar itu adalah memungkinkan cara untuk siswa berpikir kreatif, berkreasi, berinovasi, sehingga tidak ada jembatan antara teknologi dengan siswa. Guru sebagai fasilitator, dan tetap harus ada fasilitator karena memungkinkan biar tidak keluar dari rel atau jalur. Karena teknologi itu ada positif dan negatifnya. Oleh karena itu, siswa harus berkreasi, berinisiatif, dan berinovatif. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan dari Pak Sofi dan Pak Rahman, saya kira saya sependapat dengan beliau berdua. Ya, jadi Merdeka Belajar itu kalau kita telisik dari sejarahnya itu dilontarkan pertama kali oleh tokoh Ki Hajar Dewantoro. Ya, jadi Merdeka Belajar itu disesuaikan dengan kodrat manusia. Jadi kita sebagai manusia tentu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Ya, jadi sesuai bakatnya. Kalau dulu merdeka itu, kalau kita dengar merdeka itu berarti merdeka dari penjajah. Kalau kita konsep sebagai siswa mungkin merdeka dari beban tugas. Ya. Tugas yang banyak, tugas yang menumpuk itu mungkin merdeka. Jadi nanti khususnya pada ATPH atau dan APHP, kita minimalisir tugas, artinya tugas teori. Kita lebih banyak praktek di lapangan. Ada beberapa anak yang kalau di kelas itu apa ya istilahnya terbebani, ngantuk dan lain sebagainya. Itu yang kita minimalisir, kita langsung praktek di lapangan karena kita berbasis produk, ya produk. Kemudian kalau di ATPH nanti untuk memerdekakan anak-anak itu kita akan buat pokja, kelompok kerja per budidaya komoditas. Ada pokja tanaman hias, ada pokja tanaman sayur, ada pokja tanaman buah dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita bagi menjadi ke dalam pokja-pokja itu, maka anak-anak akan ada penelusuran bakat dan minat. Nah, yang penting ini untuk Merdeka Belajar. Minatnya apa anak-anak ini? Ya, kalau minatnya sudah tersalurkan, artinya begini. Kalau kita seperti contoh, hobinya adalah mancing, ya. Tanpa disuruh pun kita akan berangkat mancing meskipun mancing itu katakanlah sejam 2 jam tidak dapat ikan. Besoknya ya diulangi lagi karena minatnya mancing. Nah, sama dengan di ATPH. Kita sesuaikan dengan minatnya. Minatnya di mana? Di buah. Berarti nanti anak itu akan diarahkan ke pokja tanaman buah. Dari kelas 1 sampai kelas 3 akan mempelajari tanaman buah. Jadi fokus. Apakah yang lain tidak dipelajari? Dipelajari, tapi prosentasenya lebih besar kepada tanaman buah. Itu saya kira untuk konsep Merdeka Belajar, jadi sesuai menempatkan siswa sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minatnya masing-masing. Kalau sudah sesuai dengan minatnya, maka saya yakin autopilot tanpa disuruh praktek, tanpa disuruh belajar, dia akan belajar dengan sendirinya. Karena sudah sesuai dengan minatnya. Saya kira itu. Wah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sekarang saya jadi mengerti tentang apa itu Merdeka Belajar. Sekarang ini kan masa pandemi Bapak, tentunya banyak sekali perbedaan dalam belajar. Tentunya juga menyangkut tentang kurikulum yang lama dan yang baru. Kalau yang lama kan kita secara luring, akan tetapi sekarang kan kita belajar secara daring. Menurut Bapak, apakah ada perbedaan kurikulum yang lama dengan yang baru? Silakan. Ya, oke.
Mohon izin ya. Oh, silakan. Siap. Wes aja jawab semua. Perbedaan antara kurikulum yang lama dan kurikulum yang baru ya. Oke. Kurikulum yang lama kalau di ATPH dan APHP itu khususnya pada kelas 1 atau kelas 10 ya. Kalau yang lama itu dibagi kalau secara struktur ya, kalau secara struktur akan dibagi menjadi 3 dasar program keahlian. Jadi pada saat kelas 1 kalian mempelajari dasar program keahlian sebanyak 3 mapel, begitu juga di APHP. Dasar itu digunakan sebagai pondasi sebelum kalian katakanlah menanam. Contoh dasar adalah kalau di pertanian itu ada pengolahan tanah atau pengetahuan tentang media tanam. Nah, itu adalah dasarnya. Sebelum kita menanam harus ada dasar itu. Jangan sampai menanam kemudian ternyata medianya yang seharusnya kompos, seharusnya pupuk, malah medianya adalah pasir. Otomatis tidak akan tumbuh ya. Maka itu harus ada dasarnya. Itu yang untuk yang sebelumnya. Kalau yang sekarang itu konsepnya adalah dari 3 mapel itu akan digabungkan menjadi 1. Jadi 1 kemudian tidak terpisah-pisahkan dan juga lebih cenderung ke gambaran tentang tuntutan dunia kerja. Contohnya, kalau kita menanam nanti pada saat di dunia kerja itu apakah ada pasarnya? Jangan sampai kita menanam, kita budidaya, pasarnya tidak ada, percuma. Nah, maka dari itu pada kurikulum yang baru ini khususnya untuk yang kelas 1 ya ada gambaran tentang tantangan untuk pada saat dunia kerja. Kemudian pada yang kurikulum yang baru ini yang sudah saya sampaikan tadi itu juga akan memerdekakan siswa. Jadi siswa tidak dituntut beban terlalu berlebihan. Disesuaikan dengan kondisi siswa. Karena ada pepatah mengatakan bahwa kalau kita punya murid katakanlah ada kupu-kupu, ada katak, kemudian ada kelinci, kan tidak mungkin semuanya akan sama kemampuannya. Kupu-kupu akan punya kemampuan terbang sendiri. Tidak mungkin katak disuruh terbang. Maka dari itu kita menempatkan siswa itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Untuk itulah ini mungkin awal kita sebagai jurusan ATPH akan memerdekakan siswa. Itu perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Saya kira akan lebih fleksibel untuk siswa, untuk yang baru. Terima kasih. Ya, saya sangat bangga sekali mempunyai teman seperti Pak Arif. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Bahwasanya semuanya sudah teruraikan. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Tapi saya tambahkan tetap secara jurusan. Ya. Bahwasanya untuk kurikulum lama, pemahaman saya, pandangan saya itu lebih pada akademisi. Untuk kurikulum baru itu lebih ke karakter siswa. Kalau saya boleh melogikakan satu pohon, kalau tadi Pak Arif kupu-kupu, ya, kalau saya melogikakannya satu pohon tidak mungkin berbuah bermacam-macam jenis. Ada pisang, ada pepaya dalam satu pohon, enggak. Tapi tetap berbuahnya kalau pohon pisang, kita menanam pohon pisang, ya berbuahnya pisang. Artinya kita sebagai fasilitator, kita tetap mendukung siswa, apapun karakternya, apapun peminatannya. Mari kita dukung anak-anak untuk mengembangkan, mengeksplor minatnya sehingga kita bisa menjembatani, kita bisa meyakinkan, memotivasi sehingga berbuahnya dalam tanda kutip maksimal. Oleh karena itu, apapun jurusannya, tetap kita harus menang. Pak Sofri bangga dengan saya, Pak Sofri. Bangga Oke, dengan terima Pak. kasih. Makasih, ya. Terima kasih. Dengan saya Sangat bangga. Saya kira jawabannya sudah dijabarkan dengan luas oleh Bapak Ibu Guru, baik yang tadi sesi pertama dan Pak Arif juga Pak Rahman. Jadi saya jawabnya cukup
tambahan saja ya. Untuk struktur PK ini, pusat keunggulan, ya saya kira cuma ada tambahannya pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Ya, sehingga nanti setelah lulus diharapkan nanti siswa terserap oleh industri. Kemudian dalam PK ini, struktur PK, yaitu mengembangkan kurikulum bersama industri. Nah, jadi terjadi apa ya namanya link and match kalau orang-orang kata saat ini. Ya, saya kira itu aja. Ya, jadi lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik masing-masing kompetensi keahlian. Kepada Bapak dimohon untuk menjelaskan karakteristik masing-masing jurusan, dimulai dari Bapak Sofi. Saya lagi. Oke. Pinggir, Pak. Iya. Saya ambil yang tengah aja, Pak. Untuk karakteristik TKJ atau teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, nanti akan kita bagi sesuai dengan peminatan. Ya. Jadi nanti di TKJ itu ada 3 peminatan, 2 sampai 3 peminatan rencananya. Yaitu yang pertama tentang hardware, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan industri, di mana kebutuhan hardware itu juga saat ini sangat banyak. Kemudian yang kedua ada network, ya network support. Nah di situ yang ketiga rencananya nanti adalah cloud computing yang saat ini juga sangat banyak dibutuhkan. Jadi kita berharap nanti setelah lulus dari SMK 1, anak-anak bisa langsung terjun ke dunia industri. Gitu. Baik, terima kasih. Saya setuju sekali dengan Pak Sofi tentang peminatan memang. Untuk teknik audio video itu ada usaha, jasa, dan produk. Seperti kemarin kita bisa menghasilkan produk sendiri pada saat ujian kompetensi itu power bank. Kemudian bisa menghasilkan stafol, penghemat daya. Itu karena peminatannya anak-anak pada saat mau ujian kita peminatan, oh saya mau membuat power bank. Kita melakukan bekerjasama dengan Dudi yang terkait. Setelah itu kita membuat soal, akhirnya terbentuklah yaitu jasa, produk. Kalau untuk jasa terus terang teknik selalu menghasilkan jasa dan produk. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk karakteristik dari jurusan ATBH adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi jurusan ini akan menghasilkan suatu produk yang nampak, yaitu seperti yang saya katakan ada produk buah. Buah di sini adalah buah melon. Ya, buah melon pun di situ akan dibagi 2. Ada yang kita jual buahnya saja, ya. Ada yang kita jual benihnya atau bijinya. Ya, mungkin kalian agak asing ya untuk penjualan bijinya. Ya, jadi biji ini kita jual. Itu akan digunakan untuk menanam buah melon lagi. Kemudian produk apa berikutnya adalah produk sayuran. Ya, sayuran ada berbagai macam sayuran, di situ ada selada, ada pecel, ada kangkung dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ada produk tanaman hias. Salah satunya adalah berupa anggrek ini. Di sini ada contohnya anggrek. Ini adalah hasil kerjasama antara dunia usaha atau Dudika dengan jurusan ATBH yang menghasilkan produk atau jasa perawatan tanaman. Kita tahu anggrek ini sangat mahal sekali, maka dari itu nanti kalian akan dibimbing atau dilatih untuk menjadi tenaga ahli dalam budidaya anggrek. Ya. Kemudian untuk karakteristik yang berikutnya, kita budidaya buah sayur itu menggunakan hidroponik. Nah, itu karakteristiknya. Beda dengan yang konvensional yang ada di lahan atau di sawah. Kita fokus pada urban farming. Urban farming adalah pertanian perkotaan
di mana mindset anak-anak yang sekarang itu mungkin agak perlu diluruskan ya. Pertanian kalau anak sekarang mungkin dia akan berpikiran pada tanah, becek-becek, berujul, ya, cangkul dan lain sebagainya. Kalau di jurusan ATPH itu kita rubah mindsetnya, yaitu urban farming, di mana kalian bertani, kalian budidaya itu tidak akan becek-becek lagi karena kita menggunakan sistem hidroponik. Ya. Sistem itu juga akan dilengkapi dengan IoT, Internet of Things, di mana untuk bekerjanya sistem itu akan bisa dikendalikan melalui HP atau bisa juga melalui laptop dan lain sebagainya. Nah, itu karakteristik untuk ATPH. Jadi mungkin sangat menarik sekali karena kita akan mencoba bertani urban farming ya, secara hidroponik, tanpa becek-becek, tanpa cangkul dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang HP, karakteristik yaitu sama, menghasilkan produk, cuman produknya di sini adalah salah satunya roti, kemudian minuman ini, kemudian ada produk frozen food, ya, kemudian ada keripik dan lain sebagainya. Itu adalah karakteristik yang akan dihasilkan oleh jurusan APHP yang mungkin berbeda dengan jurusan yang lain. Ya, jadi kita berbasis produk untuk istilahnya membelajarkan anak-anak supaya nanti siap untuk berwirausaha. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya mengenai karakteristik kompetensi keahlian. Setiap kompetensi keahlian pasti menghasilkan kemampuan-kemampuan khusus bagi siswa di masing-masing kompetensi keahlian. Lalu kemampuan apa yang dapat dipelajari siswa di masing-masing kompetensi keahlian? Kepada Bapak dipersilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk TAP itu bisa membuat atau menjadi seorang teknisi. Yang pertama karena memang kita itu teknik elektronika, bisa menjadi seorang teknisi. Kemudian selain teknisi kita juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan jurusan satu dengan jurusan yang lain, seperti tadi diceritakan Pak Arif tentang greenhouse-nya Pak Arif ya, yang berbasis IoT itu sebenarnya kolaborasi dari teknik komputer dan jaringan juga bisa kolaborasi dengan TAP dan ATPH. Yang intinya semua Kakomli di sini itu bisa dikolaborasikan. Yang terpenting adalah satu visi, satu semangat, sehingga kita bisa membuat suatu jasa dan produk yang terintegrasi. Terima kasih. Silahkan Pak Sofi. Ya. Oh, bukan kanan ya? Oke. Ya, Pak. Saya bangga dengan Pak Sofi. Ya. Bisa diulang lagi tadi pertanyaannya? Setiap kompetensi keahlian Ya. pasti menghasilkan kemampuan-kemampuan khusus bagi siswa di masing-masing kompetensi keahlian. Lalu kemampuan apa yang dapat dipelajari siswa di masing-masing kompetensi keahlian? Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, untuk TKJ itu ada 3. Yang pertama adalah hardware, karena saat ini untuk hardware itu kebutuhannya sangat banyak di industri. Kemudian yang kedua ada network engineer ya, jadi nanti diharapkan siswa juga mampu mempunyai skill tentang jaringan. Walaupun di sini untuk keterserapannya untuk yang engineer ini sangat ya kecil. Yang ketiga ada cloud computing, ya di situ nanti siswa dibekali tentang komputer yang berbasis cloud dan semua nanti kita integrasikan di jurusan itu, diintegrasikan dengan ada namanya PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau untuk TKJ itu ada digital trainer. Jadi diharapkan nanti kalau misalnya siswa nggak minat untuk kerja, ya, jadi dia bisa membuka
mandiri atau membuka usaha sendiri. Gitu. Saya kira itu aja. Gitu. Ya, terima kasih. Untuk yang di bidang keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH, kompetensi apa saja yaitu yang dibelajarkan di situ. Nah, jadi kami di jurusan ATPH yaitu mempunyai visi yaitu mencetak tenaga ahli dalam bidang banyak sekali yang seperti saya katakan tadi. Ada tenaga ahli dalam instalasi hidroponik. Kalau kalian pernah melihat instalasi hidroponik, ya, tuh. Kemudian ada tenaga ahli dalam bidang budidaya tanaman buah, tanaman sayur, dan juga tanaman hias. Ya. Kemudian tentu tenaga ahli seperti itu yang paling berpotensi adalah yang pertama adalah untuk berwirausaha. Jadi setelah nanti kalian lulus pasti bisa berwirausaha sendiri, ya, berwirausaha atau berwirausaha setelah itu atau menjadi bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah besar seperti PT BCA, Benih Citra Asia, kemudian DD Orchid di Telogomas, kemudian ada di Geraha Ponik di sana di Pakisaji, itu kalian bisa menjadi pekerja. Tapi yang saya sarankan adalah kalian bisa menjadi tenaga ahli dan bisa membuka atau berwirausaha sendiri. Kalian menjadi bos. Ya, jangan mau menjadi pekerja. Harus menjadi bos sendiri. Ya. Untuk ATPH seperti itu, keahlian jadi mencetak tenaga ahli dalam bidang-bidang itu tadi, budidaya tanaman. Kemudian untuk yang APHP sama, yaitu pada intinya mencetak tenaga ahli juga dalam menghasilkan produk-produk roti, pengolahan roti, kemudian produk hewani seperti frozen food, kemudian produk nabati seperti keripik, itu juga proyeksinya akan pada berwirausaha juga. Jadi kalau bisa kalian akan membuka suatu istilahnya toko lah, berwirausaha, usaha sendirilah. Nah, selain itu kalian bisa bekerja juga pada perusahaan yang lain. Jadi untuk yang ATPH dan APHP itu bisa disiapkan untuk menyongsong dunia kerja. Itu saya kira. Selanjutnya, saat menjadi kelas 11, kira-kira di mana kesempatan siswa di masing-masing kompetensi keahlian mendapatkan tempat magang? Kepada Bapak Sofi dipersilakan. Ya, oke. Untuk tempat magang atau biasa kita sebut dengan prakerin ya, itu biasanya kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ISP, ya, Internet Service Provider, seperti PT Telkom, kemudian ada CDN, kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang hardware. Terus kemudian untuk menghadapi atau di era pandemi ini ya, jadi untuk tahun ini atau tahun berikutnya kita juga menjajaki prakerin online dengan PPTIK ITB, yaitu nanti prakerin berbasis proyek walaupun secara online. Ini untuk mengantisipasi di era pandemi seperti ini. Karena kita tahu banyak tempat atau perusahaan-perusahaan itu sementara tidak mau menerima siswa prakerin. Itu aja. Baik, selanjutnya Bapak Rahman. Baik, untuk TAP, kita sudah bekerja sama dengan beberapa studi. Yang pertama di Digipat, Digital Part, yang ada di Jayogren, kemudian ada di JV Nagano, yaitu yang bergerak di bidang CCTV. Kita juga akan mendalami juga bisnis marketingnya. Kemudian kita bekerja sama dengan BCS di bidang digital part elektronika juga, dan kita juga mendalami kerjasama. Kita sudah lakukan beberapa tahun terakhir ini dengan Arema FC, yang mana teknik audio video ini selain mempunyai cita rasa teknik elektronika,
kita juga mengembangkan cita rasa di bidang broadcasting. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini dengan Arema FC, pada saat pertandingan siswa SMK 1 juga berperan penting di broadcast-nya, dan akan kita gali juga potensi di digital marketingnya di Arema FC juga. Jadi selain teknik elektronika bergerak di bidang digital, kita juga bergerak di bidang marketingnya. Ya, terima kasih. Untuk ATPH, untuk tempat PKL-nya kita sudah bekerja sama yang pasti dengan PT BCA Benih Citra Asia. Benih Citra Asia ini adalah perusahaan yang memproduksi benih atau biji yang biasanya dijual pek-pekan ya, atau dijual dalam kemasan. Itu pusatnya di mana? Pusatnya di Jember. Waduh, nanti saya PKL di Jember, Pak. Ya bisa jadi, bisa enggak ya. Tapi kita biasanya bekerja sama dalam hal PKL itu dengan cabangnya, yaitu ada di Batu. Ya, ada di Batu. Nah, itu PT Benih Citra Asia untuk kerjasamanya masalah PKL atau magang. Itu untuk yang tanaman buah. Untuk yang tanaman sayur, kita sudah bekerja sama dengan PT atau CV Grahaponik yang ada di Pakisaji. Ya, sudah hampir 4 tahun kita sudah bekerja sama dengan beliau. Kemudian selain bekerja sama dalam hal penempatan siswa magang, juga kita pemasarannya juga. Kita juga salah satu pemasok sayuran yang ada di CV Grahaponik. Kemudian yang untuk tanaman anggrek atau tanaman hias, kita sudah kerjasama dengan DD Orchid yang ada di Telogomas, Dau. Ya, kerjasamanya yaitu dalam hal perawatan, ya, tempat PKL dan juga perekrutan. Ya, di sana kurang lebih sudah 3 tahun ini setiap lulusan itu terserap di sana. Ya, ada beberapa alumni yang dulunya magang di sana, dulunya PKL di sana, kemudian karena sudah dianggap terbaik ya anak-anak ini, kerja keras, rajin dan lain sebagainya, maka akan direkrut. Terbukti sudah 3 tahun ini ada beberapa anak yang direkrut di DD Orchid sana. Ya, jadi itu untuk tempat magang DD Orchid, kemudian Grahaponik dan PT BCA. BCA bukan bank ya, Benih Citra Asia. Itu untuk yang ATPH. Untuk yang APHP, Dudi atau Dudika mana sajakah yang sudah kita ajak kerjasama, yaitu Dia Bakery kalau kalian tahu ya, ada di Kepanjen dan juga ada di Batu. Kemudian ada Roti Bos ya. Kemudian ada di ITP UMM, jadi di Universitas Muhammadiyah Malang itu ada divisi yang memproduksi roti, memproduksi hasil-hasil pertanian, ya, jamur dan lain sebagainya. Itu kita sudah menempatkan anak-anak magang di sana. Kemudian ada lagi yang di Batu itu adalah PT Bagus Agriseta. Jadi di sana itu juga mengolah berbagai macam minuman, berbagai macam produk nabati yang dijual. Ya, anak-anak juga di sana kemarin PKL juga kami tempatkan, kami sudah bekerja sama selama kurang lebih 4-5 tahun di sana. Saya kira itu. Di masa pandemi saat ini, pasti kami para siswa merasa kehilangan semangat belajar. Contohnya rasa bosan, rasa malas saat mengerjakan tugas, dan tidak bisa memahami materi dengan baik. Bolehkah saya meminta Bapak untuk memberikan motivasi untuk siswa yang sedang melaksanakan MPLS? Untuk Bapak Rahman. Baik, terima kasih. Anak-anakku, teknik audio video, memang kondisi seperti ini, pandemi nasional. Keadaan masih sangat kritis, kita masih berada di zona merah, ada yang zona hitam, tapi ada satu hal yang tidak pernah padam, bahwasannya menambah ilmu, mencari ilmu, itu harus semangat,
dimanapun, kapanpun, apapun keadaannya, harus tetap semangat mencari ilmu, dan jangan lupa ada wali kelas, ada pendamping, ikuti beliau, ikuti mereka, yang pasti kita bersama-sama untuk mencari ilmu dan tetap semangat. Jaga kesehatan, jangan sampai terkena pandemi atau terkena penyakit COVID-19 yang mengganas ini. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Kepada Bapak Arif dulu. Ya, bagaimana untuk mengatasi semangat yang sudah turun dalam masa pandemi ini untuk anak-anakku yang ATPH dan APAP khususnya. Ya. Jadi wajar kalau di masa pandemi ini kadang-kadang itu kita merasa malas, kita merasa bosan dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh keterusan, tidak boleh berlanjut, harus tetap semangat. Ya, semangat itu bisa dipupuk dengan cara mungkin kita akan melihat lebih jauh, memikirkan 2 kali. Jadi kalau kita merasa malas-malasan terus, nanti masa depan kita akan juga tidak punya masa depan kalau kita malas-malasan terus ya. Jadi berkaca pada itu, kalian harus tetap motivasi, harus tinggi ya, harus tetap semangat untuk menjalani pembelajaran di SMKN 1 Malang ya. Kalau seumpamanya apa yang kita tanam hari ini, maka akan kita tuai berikutnya. Maka dari itu yang kita tanam adalah semangat, maka insya Allah nanti berikutnya akan kita tuai baiknya. Oleh karena itu harus tetap semangat, harus tetap rajin. Semangat itu boosternya bisa diperoleh dari mana saja, ya, bisa dari orang tua, bisa dari teman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menyemangati itu dari diri kalian sendiri. Kalian tahu bagaimana cara menyemangati diri kalian sendiri, ya. Bapak Ibu guru mendorong kalian untuk tetap semangat, tetap motivasi menjalani pembelajaran atau MPLS di SMKN 1 Malang. Tetap semangat, tetap sehat. Saya kira itu. Oke, untuk anak-anak semua, ini adalah proses yang harus kita lalui ya, MPLS online atau kemudian nanti dilanjut pembelajaran online. Kalau dari saya cukup satu aja, keep struggling. Oke, makasih. Saya bangga punya teman Pak Sofi. Terima kasih. Sama. Saya bangga juga. Iya, Pak. Semangat Pak. Semangat. Bapak, di SMK Negeri 1 Malang ini kan banyak sekali kompetensi keahlian. Tentunya ada fasilitas untuk mendukung pembelajaran setiap kompetensi keahlian. Fasilitas apa saja Pak untuk mendukung pembelajaran di setiap jurusan? Kepada Bapak Sofi juga. Oke. Untuk jurusan TKJ ya, untuk fasilitasnya kami dari sekolah saat ini sudah menyiapkan fasilitas dengan sebaik mungkin. Tapi jika kemudian fasilitas yang kita gunakan nanti itu kurang, itu bukan menjadi halangan untuk kita terus belajar. Itu aja saya kira. Baik, untuk lab TAP kita sudah ada satu ruangan khusus untuk elektronika yang di dalamnya ada peralatan elektronika, kemudian ada kelengkapan pengukuran untuk elektronika juga sudah juga ada komputernya juga. Yang jelas persiapan akan kita lakukan dan akan kita ajukan apabila memang ada yang diperlukan sesuai dengan zaman dan teknologi yang terbaru. Pak Arif, silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya ceritakan dulu, kalau saya cerita untuk fasilitas sangat banyak sekali, butuh 2 hari mungkin ya untuk cerita itu ya. 3 hari, Pak. Oh, 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. 2 malam. Ya. Jadi untuk fasilitas yang di ATPH atau agribisnis tanaman, karena kemarin kita sekolah CUE, maka fasilitas yang pertama adalah ada greenhouse. Greenhouse ini tentu untuk yang seperti ada
Kalau di tanaman sayur itu ada 2 greenhouse ya. Satu greenhouse baru yang dilengkapi IoT tadi ya, Internet of Things. Jadi kita bisa mengatur kelembapan di greenhouse tersebut, kita bisa mengontrol kelembapan, kita bisa memberi nutrisi. Nutrisi itu apa, Pak? Nutrisi itu adalah makanan bagi tanaman, khususnya untuk sistem hidroponik. Kalau yang konvensional, nutrisinya itu kan didapat dari tanah ya, dari pupuk dan lain sebagainya. Kalau ini karena sistem hidroponik, maka nutrisinya didapatkan dari istilahnya ada cairan yang dinamakan abimik. Nah, kita tidak menggunakan tanah lagi, tapi menggunakan cairan itu tadi. Ya, fasilitas. Jadi cairan itu tadi tentu ada dosisnya, pencampurannya. Lah, itu kita kendalikan melalui IoT pencampurannya. Ya. Kemudian ada blower juga sebagai sirkulasi. Kita juga bisa mengendalikan lewat di HP, dari rumah pun bisa. Kita lihat katakanlah pada saat siang hari suhunya panas, maka karena tanaman itu membutuhkan suhu tertentu untuk supaya dia bisa hidup, maka harus kita kendalikan suhunya, jangan sampai terlalu tinggi. Kelembapannya juga seperti itu, bisa kita kendalikan lewat HP dari rumah. Ya. Tanaman sayur itu greenhouse ada 2. Untuk instalasinya menggunakan NFT. Nah, NFT itu apa? Bisa di browsing atau nanti kita pelajari pada saat kalian sudah pembelajaran tatap muka. Kemudian yang berikutnya ada tanaman buah. Fasilitasnya apa? Sama greenhouse. Greenhouse-nya ada 3. Yang 2 adalah greenhouse lama, digunakan untuk pembenihan tadi, produksi benih, ya, produksi biji yang akan kita jual. Alhamdulillah kemarin itu kita sudah menjual kalau biji ya kurang lebih 2,5 kg biji. Ya, biji. Kemudian yang baru itu kita fasilitasnya greenhouse baru dilengkapi dengan IoT yang saya ceritakan tadi untuk produksi buah melon golden, ya melon golden. Kemarin panen baru sekali, sebelum panen itu buahnya sudah ada namanya sendiri-sendiri. Nah, itu menandakan bahwa permintaan pasar sangat tinggi sehingga sebelum panen pun sudah ada yang memesan. Itu. Kemudian untuk guru-gurunya sendiri kadang-kadang juga hanya sisa-sisanya saja untuk buahnya, tidak sampai ikut menikmati. Ya, kemudian fasilitas yang berikutnya yaitu untuk tanaman hias. Kita sudah punya 2 greenhouse, 1 greenhouse lama untuk tanaman hias seperti aglonema, kemudian puring dan lain sebagainya. Untuk greenhouse yang baru itu adalah untuk khusus tanaman anggrek seperti anggrek ini. Kalau kalian lihat itu anggreknya kurang lebih ada isinya ada 400 batang anggrek, tapi yang masih terisi hanya mungkin 250. Nah, sisanya masih kita akan usahakan untuk istilahnya memasok dari DDoC tadi. Itu fasilitas yang di luar ruangan, ya, atau di lapangan untuk praktek. Fasilitas lab, apakah ada? Ada fasilitas lab kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini nanti bisa anggrek itu digunakan untuk kultur jaringan, ya. Kemudian ada fasilitas lab pembenihan, seperti yang saya katakan tadi, menghasilkan benih. Ya, jadi ada uji benih. Benih ini sudah siap untuk diproduksi apa belum kita uji. Ada lab pengujian mutu benih. Berikutnya ada lab pasca panen. Ya, pasca panen ini tidak kalah pentingnya dengan budidaya. Jadi setelah kita panen, kita kemas sebaik mungkin. Jangan sampai pada saat pengiriman itu karena kita ini ya basicnya adalah produk, maka jangan sampai produk ini mengalami busuk atau layu dan lain sebagainya. Itu ada lab sendiri untuk pasca panen, untuk packing. Itu untuk ATPH ya kan.
panjang ya Pak Rahman. Kalau baterai saya Saya jawab habis bangga kayak dengan jenengan. Karena ini kan promosi harus Iya. Untuk yang HP itu kita punya lab ya, ada di Gedung Utara. Alatnya apa saja Pak? Ada planetary mixer, yaitu digunakan untuk mengaduk adonan. Ada prover untuk mengembangkan adonan. Kemudian ada oven untuk memanggang ya roti dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk alat untuk untuk membuat kunir asam. Nah, banyak sekali alatnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ceritakan satu persatu mungkin 10 hari lah. Nggak cukup. Maka dari itu alat ataupun fasilitas yang ada di ATPH dan APH. Kira itu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oh iya Pak, ini saya perkenalkan salah satu produk minuman hasil olahan teman-teman APHP. Punya saya berarti ini. Iya, Iya. Oh. silakan Bapak. Kunir asam. minuman segar, Minuman Karisma, sehat. kunir asam. Ini bisa dibeli di Karisma ya? Iya. Ya, di SMKN 1 Malang bisa dibeli nih, dipesan juga bisa. Ini testimoni Pak. Testimoni. Semenjak saya mengkonsumsi ini itu berat badan saya tambah naik. Baik. Iya. Jadi Katanya Pak Mitra tadi pokoknya jangan untuk mendapat berat badan. tapi kenyataan Oh gitu ya. bagus ini Pak. Bagus ya. Ini juga berasal dari produk alami, tanpa Alami, pengawet. Tanpa pengawet. Jadi kalau buktinya apa tanpa pengawet? Kalau di udara bebas, tanpa di kulkas katakanlah seperti itu, hanya bertahan 2 hari. Ya, 2 hari. Kalau di lemari pendingin ini bisa bertahan 30 hari. Nah, itu membuktikan bahwa produk ini tanpa pengawet. Pengawet. Iya kan? Tanpa pemanis buatan juga. Nah, untuk itu sangat recommended sekali. Belilah kunir asam Karisma. Karisma kunir asam 100% gula murni. Yes. Baik. Kompak. Iya, yes Pak. Baik, untuk adik-adik apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Pernah dikirim di sertifikat, pernah mengatakan Ini masih semangat ya? Pakai data masih. Padahal daftarnya kan lewat iya, online dan ada KTP. Buktinya di nggak keluar kalau sudah divaksin. Karisma. Yes. Yes. Karisma sehat. Sehat. Ini testimoni saya nih Pak. Nanti ada royaltinya, Pak. Oh, ada. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Saya Pak. Mas. Saya Dari jurusan? dari jurusan TKJ, nama saya Alia Masita. Cocok. Saya ingin bertanya, guru jurusan TKJ itu ada berapa ya Pak? Terus siapa aja? Baik. Terima kasih. Oke. Saya jawab ya. Untuk di jurusan TKJ itu gurunya ada 5. Salah satunya adalah nanti kalian akan bertemu dengan Bapak Rahman ya. Ini adalah selain Kakomli TAP, beliau juga adalah guru produktif TKJ. Karisma. Yes. Yes. Oke, saya kira itu aja ya. Ada lagi pertanyaannya? Saya Pak. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya. Dari jurusan apa, Mas? TKJ. Oh, TKJ lagi. Menurut 2. yang TKJ 2. Enggak. Suaranya. Oke, silakan, Mas. Pak, apakah jurusan TKJ wajib punya laptop? Oke. Ini ya. Saya jawab. Kalau dalam kondisi yang seharusnya itu jika mempunyai laptop itu akan sangat mendukung untuk kegiatan Anda belajar ya. Tapi ketika misalnya Anda tidak mempunyai laptop itu bukan menjadi penghalang ya. Masih bisa pinjam teman atau bekerja kelompok bersama teman gitu. Saya kira kalau tidak mempunyai laptop kemudian Anda
semangat belajarnya turun, justru itu saya kira salah ya. Jadi seharusnya itu bukan menjadi halangan Anda untuk terus tetap semangat belajar, apalagi di jurusan DKJ. Saya kira itu, Mas. Iya, Pak. Ya, ada lagi? Karisma. Terima kasih, Pak. Saya Pak. Saya Pak, mau tanya Pak. Oke, jurusan apa, Mas? Perkenalkan, nama saya Victorino Bagasanyoto dari kelas 10 ATPH 2 Pak. Oh ya, siap. Siapa namanya? Saya Yang keras? Victorino Bagasanyoto Pak. Oke. Victorino. Saya mau tanya Pak, apakah ya tanaman yang sedang dikembangkan di greenhouse hanya golden melon saja Pak? Apakah ada tanaman lain yang sedang dikembangkan atau dibudidayakan untuk di buah-buahan? Oke, terima kasih Victorino ya. Oke. Iya Pak. Untuk tanaman buah, kita fokus pada tanaman buah melon. Kenapa? Karena pada struktur kurikulum ada tanaman untuk tanaman buah itu yang dikembangkan atau yang berpotensi untuk dikembangkan adalah tanaman buah melon. Kenapa kok berpotensi? Karena kita juga menggandeng Dudika tadi, dunia usaha, dunia industri. Untuk tanaman buah yang tersedia, yang apa istilahnya berpotensi untuk bekerja sama adalah tanaman buah melon. Ya, apakah tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan tanaman buah yang lain? Sangat mungkin sekali. Nah, untuk itu tugas kalian nanti kalau sudah selesai pandemi, kita praktek untuk tanaman buah yang lain. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Saya Pak. Oke. Perkenalkan namanya dan jurusan, Pak. Perkenalkan, nama saya Natasha Debbie Ramadhani dari jurusan APAP. Ya, siap. Siapa? Natasha. Namanya siapa? Natasha Debbie Ramadhani. Natasha. Ya, siap-siap. Saya mau bertanya, kalau mau memproduksi kayak seperti minuman kunir itu dananya dari mana, Pak? Dananya dari mana? Oke. Kalau memproduksi seperti ini, itu dananya dari mana? Tentu dana ini yang awal dulu modalnya adalah dari kita dapat bantuan dari sekolah. Setelah itu, karena modalnya sudah ada, maka kita produksi lagi. Produksi tentu ada hasilnya ya, ada profitnya, ada keuntungannya. Keuntungan itu akan kita putar lagi untuk membuat produk kunir yang berikutnya. Nah, tujuannya apa? Untuk memproduksi ini, yaitu tadi kita fokus pada wirausaha. Tentu dengan pembelajaran yang untuk memproduksi ini itu Seperti contoh penghemat daya, trafol, power bank yang berhubungan dengan elektronika, banyak sekali yang sesuai dengan struktur kurikulum. Akan kita bahas tentang pesawat televisi, pesawat komunikasi, akan kita bahas nantinya. Yang jelas untuk teknik elektronika kita juga harus menyiapkan potensi yang ada di rumah. Seperti penghemat daya itu saya rasa untuk saat ini lagi booming, dan kita akan segera bekerja sama dengan Dudi dan akan mengkreasikan itu. Baik, untuk adik-adik apakah masih ada pertanyaan? Untuk yang bertanya disilahkan untuk off mic. Karisma. Yes. Sponsor. Sponsor. Titipan dan sponsor. Tapi memang enak ini Pak. Iya, minuman iya. Paknya. Gratis. Saya setiap hari di rumah itu nyetap Pak ini Pak. Botolnya atau minumannya? Ya tentu minuman dan botolnya Pak. Bagus Pak. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Lanjut sampai sore, nggak apa-apa. Terima kasih Pak yang sudah hadir dalam. Ada yang tanya? Apakah ada yang bertanya?
di mute aja. Ya udah nggak Terima apa-apa. kasih kepada Bapak yang sudah hadir dalam podcast kali ini. Dan terima kasih pula sudah menyempatkan waktunya kali ini. Semoga jawaban dari Bapak Kakomli bisa dipahami oleh teman-teman Pamsa Gajah. Pesan saya untuk teman-teman Pamsa Gajah dalam masa pandemi ini, kalian tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Audrey Putri, sebagai pemandu acara dalam podcast kali ini. Apabila ada kesalahan yang saya perbuat selama memandu acara ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Capek beraktivitas, yang aku mau karisma kunir asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.